Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar minggu ke-15, mata kuliah faktor manusia dan ergonomi. Di sini kami dari kelas DI 4604, saya Riani Dwilandari bersama teman-teman saya, Fikri Ilham, Hasna Pratiwi, Mutiara Nabila, dan Rifan Azriel. Kami akan mempresentasikan 3 topik, yaitu yang pertama ada hubungan ergonomi dengan human-centered design, lalu yang kedua ada penerapan antropometri, dan yang ketiga ada faktor manusia dan lingkungan atau extern dan intern. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang tentang kawasan atau tempat yang kami analisis. Kiara Atta Park merupakan sebuah kawasan terpadu yang memadukan konsep hunian, bisnis, komersial, dan wisata yang ikonik di kota Bandung dengan luas kurang lebih 2,9 hektar. Kiara Atta Park sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak ruang publik bertemakan taman kota yang ada di Bandung, yang terletak di kota Bandung. Kiara Atta Park dibangun pada tahun 2017, kemudian resmi dibuka pada Agustus tahun 2019. Lalu ada rumusan masalah, tujuan, dan metode penelitian. Yang pertama, untuk rumusan masalah, apa saja aspek-aspek yang harus diperhatikan secara ergonomis yang menjadi human design dalam objek analisis. Yang kedua, apa saja antropometri pada public space. Yang ketiga, apa saja faktor manusia dan lingkungan, eksternal ataupun internal. Yang kedua ada tujuan. Untuk tujuan yang pertama itu mengetahui aspek-aspek yang harus diperhatikan secara ergonomis yang menjadi human-centered design dalam objek analisis. Yang kedua ada mengetahui antropometri pada public space. Dan yang ketiga ada mengetahui faktor manusia dan lingkungan. Yang ketiga ada metode penelitian. Metode penelitian yang kita gunakan itu melalui observasi langsung ke objek. Untuk pembahasan itu membahas hubungan ergonomi dengan human centered design. Yang pertama, untuk pengertian ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi manusia dengan elemen lain dalam suatu sistem serta profesi yang mempraktikkan teori, prinsip, data, dan metode dalam perancangan untuk mengoptimalkan sistem agar sesuai dengan kebutuhan, kelemahan, dan keterampilan manusia. Lalu ada penerapan ergonomi dalam objek analisis. Kiara Atta Park didesain untuk semua kalangan sehingga fasilitas di sana seperti bangku taman, tiket box, dan yang lainnya menggunakan ukuran rata-rata untuk objek yang sering diintegrasi oleh pengunjung. Yang pertama ada bangku taman. Bangku taman yang berada di Kiara Atta Park didesain memiliki sandaran untuk punggung dan tangan dengan ukuran tinggi 43 cm. Tinggi kursi taman tersebut sudah termasuk standarisasi ukuran kursi taman pada umumnya itu 40 sampai 45 cm. Lalu yang kedua ada tiket box. Tiket box pada Kiara Atta Park sudah memenuhi standarisasi juga karena dapat dilihat posisi pengunjung tidak perlu menunduk ataupun posisi tangannya tidak perlu terlalu tinggi. Lalu untuk yang ketiga ada tempat wudhu. Tempat wudhu di sini juga memenuhi standarisasi dengan tinggi manusia pada umumnya sehingga orang yang berwudhu di sana tidak terlalu bungkuk ataupun berdiri tegak. Yang kedua ada human-centered design. Pertama ada pengertian human-centered design. Human-centered design merupakan bagian dari analisa faktor dalam sebuah kajian ergonomi. Human-centered design berkaitan dengan pada bidang rancang bangunan. Perwujudan sebuah bangunan berdasarkan kebutuhan karakteristik dan kegiatan yang diperlukan oleh pengguna dalam sebuah bangunan. Perancangan dengan prinsip human-centered design berdasarkan pada karakter-karakter manusia yang akan berinteraksi dengan produknya. Lalu ada human-centered design dalam objek analisis. Desain furnitur dan fasilitas pada objek analisis berpusat pada semua kalangan laki-laki ataupun perempuan, muda ataupun tua, sehingga memiliki ukuran material dan warna yang ramah untuk semua kalangan. Adapun fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas yaitu ramp yang terdapat pada area taman di Kiara Atta Park ini.
Lalu ada penerapan antropometri. Yang pertama ada pengertian antropometri. Antropometri adalah ilmu yang mempelajari pengukuran dimensi tubuh manusia, yaitu ukuran berat, volume, dan lain-lain, serta karakteristik khusus dari tubuh seperti ruang gerak. Data antropometri digunakan untuk berbagai keperluan seperti bekerja, makan, rekreasi, hingga berkumpul bersama teman. Membutuhkan furnitur untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari manusia. Terdapat beberapa faktor antropometri, yaitu umur, gender, suku bangsa, sosioekonomi, pekerjaan dan aktivitas, dan kondisi saat pengukuran. 2. Ada data antropometri pada objek analisis. Dari hasil objek dan wawancara, terdapat 6 faktor antropometri yang mempengaruhi dimensi tubuh manusia. Yang pertama, umur. Kira artefak ini didatangi oleh berbagai kalangan manusia, dari anak muda, orang dewasa, lansia, dan anak-anak. Lalu yang kedua ada jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan mengunjungi tempat ini. Yang ketiga ada rumpun dan suku bangsa. Terdapat banyak suku bangsa, yaitu suku Sunda, Jawa, Minang. Namun mayoritas pengunjung berasal dari daerah kota Bandung, yaitu suku Sunda. Yang keempat ada sosioekonomi. Pengunjung memiliki ekonomi menengah dan menengah ke atas. Yang kelima ada pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Pengunjung tempat ini memiliki berbagai pekerjaan dan aktivitas. Ada pekerjaan kantoran, mahasiswa, siswa sekolah, dan lainnya. Aktivitas sehari-hari pengunjung tergantung pada pekerjaan yang dilakukan, seperti mengerjakan tugas, bekerja di kantor, mengendarai kendaraan, dan melakukan pekerjaan sehari-hari. Yang keenam ada kondisi saat pengukuran. Kondisi tubuh saat pengukuran normal dan ada yang menggunakan kursi roda. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan faktor manusia dan lingkungan. Pengertian ruang publik. Ruang publik adalah sebuah ruang di mana semua orang memiliki hak yang sama untuk mengaksesnya atau mengadakan berbagai kepentingan dan kegiatan publik. Pada umumnya, ruang publik adalah ruang terbuka yang mampu menampung kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara yang terbuka. Ada juga hal-hal yang mempengaruhi ergonomi dalam ruang publik, yaitu yang pertama ada human extern atau bisa disebut juga dengan kasat mata, ada juga human intern atau bisa disebut juga dengan tak kasat mata. Kita masuk pada pembahasan yang pertama dulu, yaitu human extern. Merupakan hal-hal yang dapat dilihat secara kasat mata, dapat diukur dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam sebuah ruang publik. Faktor ekstern perlu diperhatikan agar tetap memberikan kenyamanan pada manusia ketika manusia berinteraksi dan berkegiatan di ruang publik. Nah, faktor human extern meliputi yang pertama ada antropometri, kedua ada artefak atau ya bisa disebut juga dengan objek yang ada di lingkungan ruang publik, ketiga ada layout dan sirkulasi, keempat ada lighting atau pencahayaan, kelima ada suhu dan temperatur, keenam ada suara, dan yang terakhir ada bau atau asap ataupun polusi. Masuk ke poin kedua, yaitu human intern atau tidak kasat mata. Human intern merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, tetapi masih bisa dirasakan dan dapat mempengaruhi tindakan manusia. Contohnya, yang pertama ada psikologi. Pengaruh yang ada di luar tubuh manusia ditangkap oleh alat indera yang dimiliki manusia, lalu diproses dan distimulasi oleh otak berdasarkan pengaruh dari dalam tubuh, yaitu pengalaman persepsi yang dimiliki. Kemudian yang kedua ada ruang dan jarak atau proximity. Ada jarak yang sifatnya tidak terukur, yaitu berupa perasaan yang melibatkan psikologi dari seseorang berdasarkan hubungan sosial yang terjalin. Jarak juga ada yang tak nampak antara seseorang dan dapat ditafsirkan berdasarkan perilaku yang ditandai dengan jarak yang terukur ketika berinteraksi sosial pada ruang publik. Kemudian yang ketiga ada jangkauan jarak atau spatial space pada manusia. Nah, secara tidak langsung setiap manusia juga memiliki gelembung spasial yang berlapis. Dengan lapisan tersebut, jangkauan yang berurutan dari setiap alat indera yang dimiliki, yaitu mulai dari melihat, mendengar, mencium bau, dan menyentuh. Nah, terbentuknya jarak spasial antara pengunjung pada saat memanfaatkan fasilitas didasari dengan adanya jangkauan alat indera. Lalu keempat ada teritori. Teritori memiliki batas yang nyata maupun maya berdasarkan pada persepsi seseorang. Nah, yang ditandai dengan sebuah objek ya, atau kesepakatan bersama guna mempertahankan atas kepemilikan. Kemudian yang terakhir ada affordance. Affordance yaitu hubungan keterkaitan antara makhluk hidup dengan objek guna memberikan kesempatan untuk melakukan sebuah aksi.
3. Faktor human extern dan intern dalam objek analisis. Kiara Arta Park masuk sebagai bagian dari ruang publik dengan pengklasifikasian external public space. Siapa saja bisa masuk ke dalam Kiara Arta Park, tidak ada syarat yang melarang seseorang untuk bisa masuk ke dalamnya, asalkan orang tersebut sudah memiliki tiket masuk. Secara human extern, baik dari segi layout, penghawaan, bau, lighting, dan sebagainya, Kiara Arta Park ini tentu memberikan persepsi yang baik untuk pengunjung. Tempat ini memanjakan mata pengunjung dikarenakan adanya banyak pepohonan dan tanaman hijau, sehingga membuat suasana yang sejuk. Semua indera akan dimanjakan oleh kenyamanan seperti suasana yang sejuk, penghawaan alami, pencahayaan yang terang, dan warna-warni pada malam hari. Secara human intern, baik dari segi psikologi, teritori, affordance, dan lain-lain, tempat ini membuat pengunjung nyaman. Dikarenakan ketika seseorang memasuki area tempat ini, muncul rasa yang tidak mengkhawatirkan atau cemas karena ruang yang luas. Bisa dilihat secara visual bahwa tempat ini luas dan terdapat fasilitas duduk di banyak tempat, sehingga pengunjung tidak merasa cemas duduk ramai dengan orang asing. Pengunjung juga dapat menggunakan fasilitas sesuai fungsi aslinya atau affordance seperti kursi taman untuk duduk. Kesimpulan, kawasan Kiara Arta Park merupakan external public space di mana semua orang dapat memasuki kawasan ini tanpa syarat dan larangan. Fasilitas yang ada di Kiara Arta Park sudah hampir memenuhi syarat ergonomis, meskipun masih ada beberapa yang belum sesuai dengan standarnya. Fasilitas di Kiara Arta Park juga memenuhi keperluan dasar manusia berdasarkan data antropometri. Pengunjung juga dapat memanjakan inderanya karena tempat ini memiliki berbagai persepsi yang baik, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi psikologis pengunjungnya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.